Shalom semua, hari ini saya mau sharing. Jadi beberapa hari lalu teman saya bercerita bahwa dia punya teman berusaha untuk bunuh diri saudara. Bahkan sudah dilakukan berkali-kali ya. Yang puji Tuhan masih hidup saudara. Ini dilakukan karena dia depresi. Jadi stres, akhirnya ya berusaha untuk bunuh diri. Seluruh saudara, saya pernah sharing di video saya bahwa tentang hal bunuh diri ya. Jadi orang kalau bunuh diri itu saudara itu sudah dididik karena manusia. Jadi itu mereka tuh merasa sudah tidak ada harapan hidup lagi saudara. Sebenarnya saudara itu semua karena satu ya memang uh, luka hati ya pertama itu. Dan kedua itu karena disebabkan oleh intimidasi iblis saudara. Nah ini saudara saya jelaskan saudara. Sebelum saudara bahwa di bumi ini ada 4 roh ya. Jadi saya sudah sharingkan juga di video saya saudara. Jadi ada roh manusia, roh Allah, roh dunia sama roh jahat. Nah saya masih roh manusia saudara. Nah roh manusia ini netral saudara. Roh manusia ini melekat jiwa. Jadi free will saudara ini di roh manusia saudara. Kamu isi dengan roh Allah, roh dunia atau roh jahat saudara. Roh manusia ini melekat jiwa. Jiwa itu terdiri dari perasaan, pikiran, dan kehendak. Jadi kalau jiwamu itu rusak saudara, kau gangguan jiwa ya karena kau stres depresi, maka rohmu itu juga rusak saudara, roh manusiamu saudara. Nah jadi itu saudara. Nah saat depresi dan gangguan jiwa itu saudara, atau mental illness atau segala macam saudara, itu sebabkan dari luka hati saudara. Itu pasti ada trigger saudara. Itu dari luka hati. Mungkin kau mengalami masa lalu yang gak enak, mungkin kau pernah disakiti, atau kau pernah di abuse gitu kan, atau kau pernah mungkin mengalami hal yang gak enak ya kan, dan tidak ada pemberesan, dan itu akhirnya terus menerus sudah menumpuk akhirnya menjadi pembusukan dalam hatimu. Karena di situ juga saudara rohmu akan ditawan oleh iblis saudara. Dan makanya saudara betul-betul saudara tidak pemberesan ya kan, akhirnya menjadi kepahitan, kegeraman, jadi amarah. Makanya orang yang depresi dan stres itu, gangguan jiwa itu saudara, mereka tidak punya kontrol emosi, maka mereka tuh suka meledak ya kan. Makanya saudara kalau di psikiater ya kan, kalau di psikiater mereka itu suka melampiaskan amarah mereka, mungkin melempar barang segala macam gitu kan. Jadi ya sekali lagi saya tidak mengkritik ataupun menganggap salah ya profesi psikiater saudara. Tapi memang di psikiater tuh memang mereka tuh dibeli obat ya, karena tuh dikasih saran untuk melampiaskan emosi mereka seperti mungkin banting barang segala macam. Itu sains saudara ya. Tapi saya tidak bilang itu salah saudara. Tapi itu saudara, kalau orang yang depresi gangguan jiwa itu mereka tidak punya emosi terkontrol, karena mereka tidak tahu saudara apa yang terjadi sama diri mereka saudara, bagaimana cara menanggulangi itu semua saudara. Karena roh mereka itu dikontrol oleh iblis saudara. Di jiwa mereka itu dibelenggu oleh iblis dengan kepahitan, kegeraman, amarah. Jadi itu seperti belenggu sudah mengikat engkau. Jadi jiwamu tertahan. Makanya orang yang depresi itu saudara, yang gangguan jiwa, mereka itu kadang pikirannya kosong, pandangannya kosong ya kan, karena rohnya kosong karena jiwa itu dibelenggu oleh iblis saudara. Itu terjadi sama saya saudara waktu dulu ya. Jadi waktu itu saudara saya pernah mengalami depresi ya. Saya tuh pernah sharing juga di video saya bahwa waktu itu saya sampai di titik ngomong sendiri, nyaut sendiri, bahkan mukul diri sendiri. Jadi mukulnya ini benar-benar mukul saudara, sampai bengap gitu kan. Benar-benar pukul sekuat tenaga saudara. Karena ya itu saya tidak bisa, saya bingung saudara, saya marah tapi ke siapa gitu kan. Dan lebih parahnya lagi, saya itu marahnya sama Tuhan saudara. Dalam kondisi saya yang depresi, gangguan jiwa, setiap hari saya mengutuki Tuhan, saya memarahi Tuhan, saya mengatakan Tuhan tidak adil lah, pokoknya memarah-marahi Tuhan saudara, menghujat Tuhan ya kan, bilang Tuhan itu tidak adil lah, Allah yang jahat segala macam. Dan suatu ketika saudara, dan ini titik pemulihan saya saudara ya. Nah, sekali lagi saudara, saya tidak mengkritik atau bilang profesi psikiater itu salah tuh bagaimana saudara, tidak saudara. Karena memang kenapa saya bilang seperti itu saudara, karena memang cenderungnya orang kalau mengalami hal ini pasti ke psikiater ya kan, atau psikolog segala macam gitu. Tapi saya pulih karena bukan ke psikiater saudara. Jadi waktu itu saat keadaan depresi itu saudara, saya udah siap posisi berdoa ya kan, berdoa untuk uring-uringan lagi sama Tuhan, berdoa untuk marah-marah lagi sama Tuhan. Tapi saat saya sebelum ngucapin kata saudara, jadi saat posisi berdoa merem gitu kan, tiba-tiba ada seperti orang yang meluk saya saudara, dan itu terasa hangat saudara. Itu perasaan yang begitu damai saudara, dan saya tidak bisa menahan saudara. Saya teman nangis sesenggukan saudara, saya tidak bisa berkata apa-apa saudara. Saya begitu
orang itu meluk saya saudara, dan saya tahu itu Yesus saudara. Itu saya yakin itu roh saya saudara, itu kenal saudara. Dan seperti ada belenggu yang lepas saudara. Jadi sebelum itu saudara, saat peluk itu saudara, di dalam hati terdengar suara saudara, aku mengasihi engkau. Dan saat suara itu dengar, itu seperti ada belenggu lepas saudara, bus, seperti lepas saudara. Jadi itu belenggu-belenggu iblis saudara, segala kepahitan, segala kegeraman itu lepas saudara. Jadi ya segala trigger-trigger iblis ya kan, karena iblis itu pendakwa saudara, dia kan intimidasi kita dengan luka hati kita, luka batin kita ya kan. Makanya kerap kali kalau kita mungkin kepahitan sama orang ya kan, dan kita melihat orang itu saudara, mungkin kita merasa pengen kepukul, pengen apa, itu intimidasi iblis ya kan. Iblis ini kan intimidasi kita, mendakwa kita saudara, mendakwa segala dosa kita, segala kepahitan kita, luka hati kita, itu kan menjadi celah iblis yang mendakwa kita saudara. Jadi waktu itu saudara, belenggu itu lepas dalam diri saya saudara. Di situ akhirnya saya malah berjumpa dengan Roh Kudus ya kan. Dan situ juga akhirnya Roh Kudus ngajarin saya ya kan, untuk pulih dari ini semua ya kan, untuk sembuh ya kan. Jadi pertama itu saudara, berdamai dengan Tuhan. Jadi saat itu ya berdamai sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Jadi ya saat itu ya saya minta maaf sama Tuhan ya segala pelanggaran saya. Dan yang kedua itu berdamai dengan keadaan saudara. Ini penting saudara. Jadi Tuhan Yesus mengajarkan saudara, kau berdamai dengan keadaan gitu kan. Mungkin kau alami itu gak enak ya kan, mungkin masa lalumu begitu keras, begitu kelam ya kan. Kau harus menerima keadaanmu. Jadi mungkin kau pernah mungkin disakitin, mungkin kau pernah difitnah, pernah ditipu sama orang ya kan. Biarin aja saudara, kau berdamai. Kau seperti Daud saudara, dia itu sering berdamai dengan dirinya saudara. Makanya kenapa dia bilang, tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Itu berdamai dengan keadaan saudara. Mungkin kau ditolak ya kan, orang tuamu mungkin tidak ada mengasihimu, mungkin kau anak yang broken segala macam gitu kan. Kau bilang gitu kan bahwa gak apa-apa gitu kan, puji Tuhan aku mengalami broken home, karena dengan itu pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan akan terjadi dalam hidupku. Jadi saat itu saya berdamai keadaan saudara. Jadi segala luka hati saya saudara, itu saya bawa ke hadapan Tuhan. Broken home, minder segala macam saudara, difitnah, ditipu, pokoknya itu saya bawa ke hadapan Tuhan saudara. Dan memang itu tugas kita saudara, bagian kita untuk menyerahkan ke hadapan Tuhan, berdamai dengan keadaan. Dan di situ Tuhan tuh akan memperbaikinya saudara. Karena Tuhan itu saudara, seperti kitab Yeremia bilang ya, mungkin secara manusia sudah tidak bisa pulih lagi saudara, orang gangguan jiwa ini saudara. Maka orang yang kena gangguan jiwa, depresi, seumur hidupnya itu pasti akan minum obat lah segala macam lah, ke psikiater, psikolog lah, ke terapi segala macam. Pokoknya saudara, dengan berbagai macam cara saudara, iblis itu akan intimidasi kita saudara, sehingga kita tuh terus terperangkap saudara. Tapi saudara, dalam Tuhan itu ada pembaruan saudara. Jadi apa yang dilihat dunia itu seperti tidak akan ada jalan keluar, tidak akan bisa sembuh lagi. Kalau kita tuh seperti Yeremia, seperti tukang periuk saudara, kita Yeremia ya kan. Jadi apa yang sudah hancur berkeping-keping atau mungkin sudah tidak ada harganya gitu kan, Tuhan tuh bisa sanggup saudara menjadikan baru. Dia akan buat yang baru saudara. Jadi rohmu yang tadi rusak, jiwamu yang tadi rusak, itu akan dipulihkan lagi sama Tuhan saudara, akan dibuat jadi bencana yang indah untuk kerajaan Tuhan. Itu saudara, itu terjadi saudara. Seperti makanya di kitab Yeskiel 11 ayat 19 bilang ya kan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Rohnya ini huruf kecil saudara, jadi bukan roh Allah ya, tapi roh manusia saudara. Jadi kita akan diberikan roh yang baru. Jadi roh manusia kita dan roh manusia kita itu rusak saudara, jiwa kita tadi rusak, itu akan diberi yang baru saudara, jiwa yang baru. Jiwa yang kepahitan itu sudah tidak ada lagi saudara. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Ditambah lagi itu saudara, kita dijauhkan dari hati yang keras dan diberikan hati yang taat saudara. Itu sudah pembaruan dari Tuhan saudara. Jadi engkau tidak perlu lagi takut engkau harus mengkonsumsi obat atau segala macam, karena pembulian Tuhan itu saudara sempurna saudara. Jadi tidak ada lagi saudara namanya hancur atau tidak bisa pulih atau tambah diri rusak lagi, tidak ada saudara. Pokoknya kalau Tuhan sudah pulihkan, sembuhkan itu 100% sembuh saudara. Nah itu terjadi sama saya saudara. Saya pun sembuh itu semua hanya karena kasih karunia Tuhan saudara. Makanya iblis itu saudara akan membelenggu kita, akan intimidasi kita. Makanya kerap kali itu orang melakukan sesuatu yang dulu kehendak mereka. Misalnya
orang yang gangguan jiwa depresi itu saudara itu kadang suka menyakiti orang lain ya kan, atau dirinya sendiri, atau bahkan bunuh diri saudara. Itu kan intimidasi iblis saudara. Iblis itu akan intimidasi mereka saudara. Engkau nggak layak hidup lah, engkau nggak pantas hidup lah, mati aja lah, nggak ada harapan, nggak ada masa depan lah untuk kamu lah. Itu saudara, iblis itu memang seperti itu. Jadi orang yang depresi itu gangguan jiwa itu saudara, itu karena jiwa mereka dibelenggu oleh iblis saudara. Ini yang saya katakan, apa yang Tuhan ajarkan sama saya saudara, dan apa yang saya lalui saudara. Jadi ya iblis akan belenggu jiwa kita. Makanya orang yang gangguan jiwa itu kosong saudara, karena jiwa itu roh manusia itu saudara, jiwa itu dibelenggu oleh iblis saudara. Makanya saudara, mulai hari ini saudara, berdamai sama Tuhan, berdamai dengan keadaannya kan. Terima saja kondisimu apa adanya yang pernah kau alami, karena melewati itu semua, rancangan Tuhan harus terjadi dalam hidupmu saudara. Gak usah takut saudara. Iblis itu takut saudara sama kuasa Tuhan saudara. Jadi ketika kau sudah lakukan bagianmu, berdamai dengan Tuhan dan berdamai dengan keadaan, maka pemulihan itu terjadi saudara. Ya saudara, itu saya saudara sharing hari ini. Saya selalu berdoa untuk saudara. Tuhan, terima kasih Bapa, hamba terus sampaikan firman-Mu Tuhan Yesus kepada umat-Mu Bapa. Hamba berdoa Tuhan Yesus bagi setiap umat-Mu, anak-anak-Mu Tuhan Yesus yang mengalami Tuhan depresi, gangguan jiwa Tuhan, segala yang mengalami luka hati Bapa. Berdoa Tuhan, segala roh kepahitan Tuhan Yesus, segala roh amarah, segala roh dendam Tuhan, Kau kebaskan, Kau hancurkan. Nyala Kau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala melenggu iblis, lepas dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala Kau iblis, dalam segala roh yang rusak, jiwa yang rusak Tuhan, aku berdoa oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus Kristus, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuh total darah Yesus. Segala penghakiman iblis, roh pendakwa, aku kebaskan, intimidasi hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyala Kau iblis, Kau tidak berhak kepada anak-anak Tuhan, kepada manusia manapun, karena semua yang dimiliki Tuhan Yesus Kristus. Nyala Kau iblis dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Allah, hamba telah sampaikan firman-Mu. Segala puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.